Kalau vitamin D-nya nggak bagus, ya jangan harap nanti anaknya tinggi. Jangan harap nanti giginya bisa tumbuh tepat waktu. Jangan harap anaknya bisa daya tahan tubuhnya baik. Mom Anda juga boleh kan ya? Kak Anda kalau misalnya mendengar kata vitamin D, apa sih yang terlintas di benaknya Kak Anda? Kalau dari dulu sebenarnya yang terlintas pasti matahari ya. Karena kan dari apalagi pas COVID gitu, kemudian pada saat program hamil berjemur ya gitu. Jadi ingatnya pasti kalau vitamin D pasti matahari ingatnya. Tapi ternyata bukan cuma itu gitu, dan sekarang akhirnya jadi mungkin karena pengalaman pernah kita merasakan pandemi juga, akhirnya lama-lama jadi berkembang, oh ternyata bukan cuma matahari, vitamin D itu juga sangat penting untuk tubuh kita, apalagi untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian akhirnya jadi belajar juga tentang apa sih yang kita butuhkan dari vitamin D ini, pentingnya apa aja sih, akhirnya menemukan itu. Nah itu dia, jadi sebenarnya kalau ngomongin vitamin D sesimpel ingatnya sinar matahari. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, vitamin D itu juga nggak terpenuhi aja dari sinar matahari gitu ya. Kita juga tetap butuh asupan-asupan yang semakin melengkapi kebutuhan akan vitamin D harian kita. Nah kalau misalnya kita tahu nih ya Kak Anda kan memang dari kecil juga udah aktif di menjadi seorang public figure. Sampai hari ini, sampai menjadi seorang istri dan juga ibu dari putrinya yang sangat menggemaskan, ya ampun. Itu pastikan banyak banget role yang Kak Anda jalani gitu ya, sibuk banget pastinya. Gimana cara Kak Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan vitamin D baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga pastinya putri tercinta Chloe yang cantik banget, ya ampun. Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa memenuhi vitamin D dari sinar matahari, karena kita udah tahu negara kita ini katanya UV-nya juga udah nggak sebaik dulu, apalagi kita juga harus pakai sunscreen dan segala macam. Dan mungkin berjemur juga apa ya, waktunya itu loh, apalagi kalau sekarang aku juga kondisinya anak udah sekolah, aktivitas di dalam ruangan bahkan lebih banyak daripada di luar ruangan. Akhirnya udah jam berapa nih, udah jam 10, udah jam 11, udah lewat, mataharinya udah terlalu terik dan panas. Akhirnya aku memilih untuk tetap mengkonsumsi vitamin D, karena itu memang asupan tambahan yang memang ternyata penting banget untuk tubuh aku. Oke, jadi memang ringkes ya, praktis ya. Biar nggak ribet. Nah, itu dia, biar nggak ribet. Daripada kita mungkin worry-worry, ini sebenarnya debatable juga. Baiknya berjemur, ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10, nanti tiba-tiba matahari sore aja deh gitu. Ya udah, kita makanya perlu konsumsi suplemen vitamin D itu sendiri. Oke, kita boleh bergeser ke Dokter Mary. Dokter, karena di sini kan mayoritas wanita. Maaf ya Dokter Cesar yang paling ganteng sendiri di stage. Oke, pria-pria di sana juga mohon maaf ya. Tapi maksudnya karena di sini adalah mayoritas perempuan, ini pasti jadi pertanyaan utama di benak wanita. Sebenarnya kapan usia wanita membutuhkan vitamin D yang paling penting? Atau tahapan-tahapannya nggak sih Dok? Ada yang tahu dulu nggak? Kira-kira vitamin D itu diperlukan dari kapan sih? Pop up quiz nggak tuh tiba-tiba kita? Mungkin nggak banyak yang tahu, sebenarnya diperlukan sejak bayi, bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi kalau pasien-pasien saya itu udah pasti di screening dulu vitamin D-nya, bagus nggak ya? Kalau ibunya nggak bagus, pasti vitamin D bayinya juga nggak bagus. Kalau vitamin D-nya nggak bagus, ya jangan harap nanti anaknya tinggi. Jangan harap nanti giginya bisa tumbuh tepat waktu. Jangan harap anaknya bisa daya tahan tubuhnya baik. Jangan harap juga anaknya nggak alergian. Jadi memang ilmu kedokteran dan juga pemeriksaan vitamin D dulu memang susah. Kalau di luar Jakarta meriksa kadar vitamin D itu kayaknya hal yang sangat mewah. Kalau di Jakarta pemeriksaan vitamin D itu sangat wajar, ya. Jadi kalau pada pemeriksaan yang standar kita lakukan nih, terutama pasien-pasien saya, biasanya pasien program hamil. Sebelum program hamil yang dipikirin bukan gimana ya dok supaya saya dapat masa suburnya kapan, berhubungannya kapan, enggak. Dilihat dulu ibunya nutrisinya bagus nggak ya. Jangan sampai pasiennya hamil dengan kondisi anemia, dengan kondisi defisiensi vitamin D. Kan kita mau hamilnya bagus. Saat hamil juga resiko preeklamsi atau hipertensi itu rendah. Saat hamil juga kualitas bayinya baik. Jadi kalau ditanya sebenarnya sejak bayi. Oleh karena itu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, nanti mungkin Dokter
Cesar juga menjelaskan ada beberapa yang memang diberikan vitamin D ya dok, sejak dari bayi, bahkan bayi baru lahir. Itu karena apa? Ya segitu buruknya memang ibu hamil di Indonesia. Banyak sekali yang mengalami defisiensi vitamin D sejak di dalam kandungan. Kalau dipikir-pikir, dok cek vitamin D kan mahal, boleh nggak sih dok beli vitamin D aja atau minum aja? Ya memang boleh. Pemeriksaan vitamin D itu memang cukup mahal, kalau nggak salah sekitar 500 sampai 700 ya. Itu yang di Jakarta, kalau di luar Jakarta mungkin bisa lebih mahal lagi. Ya mendingan duitnya buat sekalian beli vitamin D, gitu ya. Dan jangan takut, dengan pemberian dosis rutin aja setidaknya 2000 sampai 4000 per hari, itu tidak akan menyebabkan keracunan vitamin D. Karena apa? Orang Indonesia ini kayak vampire, takut sama matahari. Ya, nggak bakalan kita keracunan vitamin D. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke luar negeri, ke Singapura, itu nggak ada vitamin D di atas 2000. Hampir nggak ada. Karena apa? Rata-rata orang di luar negeri kemana-mana jalan kaki. Kita juga kalau ke luar negeri, wah jalan mau sampai berapa puluh ribu kilometer juga kayaknya jalan aja, berapa puluh ribu step, jalan aja. Kalau di sini langsung ojek online, taksi online, kita langsung pesan. Akhirnya apa? Nggak mungkin penelitian ini, saya tahu dari penelitian ya, orang Indonesia yang rutin minum vitamin D setiap hari 5000 aja, itu paling mentok-mentok vitamin D-nya 50 sampai 65. Itu mentok-mentoknya. Level toksisitasnya itu kalau di atas 95. Ya. Vitamin D yang tidak perlu vitamin D itu ada memang. Salah satunya adalah pekerja kuli bangunan. Itu nggak perlu. Karena paparan mataharinya nggak cuma jam 7 sampai jam 9, tapi jam 7 sampai jam 4 sore. Setiap hari. Tapi ada yang mau nggak? Nah, ada yang mau kan? Ya, jadi jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Padahal kita tahu vitamin D itu butuh buat ibu-ibu, buat anak-anak. Dan yang sering juga diabaikan, kita tuh sering kali minum vitamin D atau minum kalsium. Kita tuh harus ingat, tulang kita itu butuh kalsium, tapi kalsium tidak akan bekerja baik kalau vitamin D kita nggak baik. Jadi buat ibu-ibu yang menyusui, kita tuh disedot terus nih. Kalsium disedot terus sama ASI-nya, sama buat aktivitas, itu diambil terus kalsiumnya. Udahlah nggak minum kalsium, makannya berantakan, nggak minum vitamin D juga, efeknya bukan sekarang. Lihat 5-10 tahun lagi, anak yang lari-lari ibunya duduk aja, tulangnya udah keropos. Sedangkan orang Indonesia ini bukan tipe pemakan daging, bukan tipe peminum susu rutin, habislah. Makanya angka osteoporosis wanita Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang di bule lah sana, di Eropa, di Australia. Karena makanan kita nih bisa suruh pilih, ibu pilih tempe tahu, lalapan atau daging? Ayo pilih mana? Nah, jarang yang pilih daging. Biasanya pilihnya tempe tahu, lalapan, sambal. Nah, di mana kalsiumnya? Nah, kalau digabung enak ya. Jadi artinya pola makan kita itu memang membuat kita tuh defisiensi vitamin D dan kalsium. Sudahlah pola makan jelek, nggak minum suplemen juga, ya itu yang membuat akhirnya kita mengalami defisiensi vitamin D. Waduh, jadi ini benar-benar memberikan insight yang dari tadi kayaknya aku lihat juga banyak yang angguk-angguk, banyak yang oh gitu ya. Ternyata ini ilmu mengenai vitamin D ini sangat penting. Mungkin kalau misalnya balik lagi kita mikirnya ya udah dari sinar matahari aja cukup, ternyata tidak gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin aktivitas kita yang banyak sebagai seorang ibu, makannya mungkin tadi pilihannya apa? Ibu tahu tempe, sayur asam sama sambal. Nah, itu kurang banget nutrisinya ya. Jadi itulah diperlukan suplemen vitamin D. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin seputar perempuan dan juga vitamin D. Sebenarnya resikonya apa sih dok kalau misalnya seorang perempuan ya, khususnya seorang perempuan kalau kekurangan vitamin D? Ya, ini kita ngomong yang banyak terjadi saat ini ya. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu sekalian gak banyak yang kerja di kantor, banyak yang kena sinar matahari, artinya paparan vitamin D cukup. Kalau yang sekarang banyak terjadi datang ke saya itu pasien PCOS ya. Mungkin kalau beberapa dari rekan-rekan sekalian, PCOS itu pasien di mana mengalami gangguan haid. Haid itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kadang-kadang mesti dibantu obat, kalau nggak dibantu obat nggak haid. Penyebabnya adalah gangguan pola hidup.
olahraga enggak, makan manis-manis iya, kena matahari juga enggak. Ternyata telah dilakukan penelitian, pasien PCOS ini banyak mengalami defisiensi vitamin D. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang susah hamil atau sudah program kok nggak berhasil, dilakukan penelitian juga, ternyata banyak mengalami defisiensi vitamin D. Ternyata vitamin D ini juga berdampak, rahim itu jadi susah untuk menerima kehamilan atau menerima adanya embrio. Dan kekurangan vitamin D juga pada ibu-ibu sebelum hamil itu meningkatkan resiko hipertensi atau preeklamsia karena kualitas daripada plasenta yang tidak baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.